37名普通外战场中排名第3的死亡，军功才有高。空间通道，出发。指望如何？加入一个看起来非常精英的小。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-178. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 177. Kemarin secara mengejutkan, penguasa kota kekacauan telah mengetahui kalau Lo Feng menyembunyikan binatang bertanduk emas dari dirinya. Hal tersebut seketika saja membuat Lo Feng, Babata, bahkan Atuka menjadi panik. Karena jika penguasa kota menganggap dirinya berbahaya, bukan tidak mungkin Lo Feng akan dihabisi. Untung saja penguasa kota tidak melakukan apapun, sebab baginya Lo Feng masihlah umat manusia dan juga muridnya. Berhubung Lo Feng akan melakukan perjalanan ke alam semesta luar, jadi penguasa kota memberikan beberapa hal kepadanya. Sebab dia takut hal buruk akan terjadi kepada Lo Feng. Karena bagaimanapun ini adalah pertarungan besar. Lo Feng sendiri bukan tanpa persiapan, karena secara diam-diam dia telah meminta Irina untuk membentuk pasukan serang Gaza yang akan membantu dirinya. Dengan jumlah sebanyak ini, Lo Feng pun sedikit lebih tenang. Dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebelum terlalu jauh, Lo Feng menyempatkan diri untuk membeli mayat serang Gaza dan juga mencari fragmen dari klan Yansan. Terlebih lagi, siapa tahu kalau Lo Feng menemukan harta lainnya di planet Wulong. Perlahan-lahan, armor baru pun mulai Lo Feng bentuk. Namun kekuatan dari fragmen ini terlalu kuat, seakan-akan hendak mencabik-cabik tubuhnya. Hanya saja dengan armor itu, kekuatan tubuh Lo Feng meningkat dibandingkan dengan armor sebelumnya. Hanya saja masalah utamanya ada pada tubuh Lo Feng yang masih belum kuat. Jadi dia pun mencoba untuk menggunakan armor ini pada monster tanduk emas. Perlahan-lahan kita pun diperlihatkan dengan betapa kerennya monster tanduk emas yang diselimuti oleh armor silver itu. Kekuatan fisiknya bahkan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, armor ini juga telah melindungi jiwa mereka. Perlu diingat, jika monster tanduk emas menyusutkan tubuhnya, maka kekuatannya tentu akan kembali meningkat. Bahkan Lo Feng memperkirakan setidaknya monster tanduk emas telah mengalami peningkatan kekuatan sebanyak 10.000 kali lipat. Lo Feng tidak bisa membayangkan betapa kuatnya monster tanduk emas saat ini. Terlebih lagi, harta pemberian dari penguasa kota juga telah dia berikan. Lo Feng pun menjadikan hal ini sebagai kekuatan terbesarnya. Sedangkan dia juga memiliki kekuatan lainnya, yakni para serang Gazak yang diciptakan oleh Irina. Dengan begini, kedua tujuan Lo Feng sudah tercapai. Kini dia sudah sangat siap menghadapi ekspedisinya. Pada akhirnya mereka pun tiba di Zhengniaoxin, sebuah benteng buatan yang total luasnya 1,28 juta kilometer. Ini juga merupakan pangkalan logistik utama di wilayah manusia. Sebagai bagian pejuang, Lo Feng memiliki titik teleportasi sendiri untuk memudahkan dirinya ke medan perang luar. Kini Lo Feng pun akan ke titik berkumpul bagi para pejuang lainnya. Di sana terdapat begitu banyak orang yang telah berkumpul. Selain itu, tempat ini juga sangatlah besar. Mereka diminta untuk menunggu di sisi area kiri untuk menggunakan mesin, sebab ratusan orang akan bepergian secara bersamaan. Sambil menunggu gilirannya, Lo Feng pun terus menunggu hingga pada akhirnya semua pejuang telah berkumpul. Mereka diminta bersiap untuk menuju ke medan perang yang paling kejam. Sebelum bepergian, mereka diberikan akses penuh pada jaringan alam semesta. Hal ini agar mereka bisa menghadapi musuh dengan mudah. Hal ini agar bisa membantu mereka menghadapi lawan. Di sini mereka juga memiliki pangkat, yakni prajurit konsisten biasa, pembangunan elit, dan jenderal pembangunan.
Militer merupakan tempat yang memiliki kelas status yang jelas. Jadi para bawahan harus patuh kepada atasan. Penilaian pun akan dilakukan berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Satu persatu anggota pun telah menerima status mereka masing-masing. Namun sejak tadi hanya ada prajurit pembangunan biasa hingga elit. Sampai giliran Lao Feng yang mendapatkan pangkat Jenderal Pembangunan. Wajar saja mereka semua terkejut, pasalnya tidaklah banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pangkat tersebut. Selain Lao Feng, ada lagi yang mendapatkan pangkat lainnya. Tubuhnya sangatlah besar dan dia ini bernama Yise. Namun dari pandangan Lao Feng, pria ini setia dan juga jujur. Penilaian pun sudah berakhir, hanya 2 orang di antara 100 orang yang mendapatkan pangkat Jenderal Pembangunan. 61 prajurit pembangunan elit dan 37 prajurit pembangunan biasa. 11 tim akan dibagi untuk berada di wilayah luar umat manusia. Mereka akan menuju ke medan perang ke-7. Tempat itu tentu sangatlah luas. Namun ada 100 pangkalan elang beku yang bisa mereka datangi. Mendengar tentang medan perang ke-7 membuat mereka terkejut. Pasalnya ini merupakan tempat ketiga yang disebut sebagai neraka bagi para pejuang. Rata-rata kematian bahkan sampai 96%. Sebuah angka yang sangat tinggi. Namun prestasi yang mereka dapatkan juga akan sangatlah besar. Alhasil para prajurit pun menjadi tidak takut lagi. Kita lalu dibawa ke sisi luar, di mana perjalanan akan mereka lakukan dengan sebuah alat yang bernama lorong luar angkasa menuju medan perang ke-7. Padanya keberangkatan pun mulai para pejuang lakukan. Tidak lupa Lao Feng juga pergi menyusul rekan-rekannya. 37名普通就在战场中排名第3的死亡。军功才有道，空间通道，出发。 Dalam perjalanan tersebut, kita dibawa ke sebuah tempat yang mana orang-orang di sana terlihat begitu santai. Bahkan ada yang bermain kartu dan melakukan hiburan lainnya. Ini wajar karena mereka tengah beristirahat. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan para rekrutan baru. Mereka juga diberitahu tentang 2 jenderal dalam kelompok tersebut. Mendengar hal ini telah menarik perhatian seorang wanita. Jadi setelah sang utusan pergi, orang-orang yang tadi bersantai pun segera bertindak untuk mengajak Lao Feng berserta pria ini untuk bergabung dengan kelompok mereka. Seakan-akan tidak peduli dengan para anggota lainnya. Di saat yang lainnya tengah berebut, gadis tadi pun muncul untuk menyingkirkan mereka sebab dia yang mengajak Lao Feng bersama Yise untuk bergabung dengan tim kecantikannya. Dia yakin ini adalah pilihan yang tepat. Lao Feng hampir saja terjebak dalam teknik penggodanya, sedangkan Yise sudah tenggelam ke dalam teknik tersebut, termasuk juga dengan Babata. Ia tahu gadis ini berasal dari klan penyihir karena memiliki kemampuan ilusi yang kuat. Atuka bahkan tidak bisa menahan dirinya. Untung saja Lao Feng menyadarkan pria ini dan menanyakan apakah gadis itu bersungguh-sungguh mengajak mereka bergabung ke timnya. Namun pembicara mereka terganggu oleh orang-orang yang telah termasuk dalam teknik penggodanya. Alhasil dia pun menjadi begitu kesal karena tidak ada kesempatan baginya untuk berbicara. Padanya dia pun menggunakan sebuah tanaman untuk mengisolasi ruangan itu supaya dapat berbicara dengan tenang. Ia menggunakan semacam tetisan obat untuk mempercepat kehidupan tanaman. Alhasil orang-orang pun kesulitan untuk dapat masuk ke dalam sana. Bahkan jika mereka berusaha sekalipun, tanaman-tanaman ini bergegas untuk mencegahnya. Alhasil tidak ada yang berani mendekat. Rekan dari gadis ini pun datang untuk menghentikannya, yang sepertinya ia bernama Xiao Jian. Baginya mereka tidaklah boleh memilih anggota secara gegabah. Namun gadis ini mengingatkan kalau perang di luar sangatlah mengerikan. Jadi mereka harus mencari rekan untuk saling membantu. Meskipun begitu, Xiao Che tetap menolak. Pria lainnya pun menenangkan ia dan dia ini dikenal sebagai guru binatang yang sangat langka. Bagi Babata, tim ini sangatlah berbeda. Mereka pun meminta maaf kepada Lao Feng sebab mereka telah membuat keributan. Pria ini bernama Theo dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Jadi Lao Feng dan Yise pun akan berbicara bersama mereka. Gadis ini bernama Menu dan pria dengan kucing tadi bernama Wei. Mereka sudah seringkali mengalami ujian hidup dan mati. Theo mempersilahkan mereka untuk memilih apakah ingin bergabung atau tidak, sebab dirinya tidak akan memaksa mereka.
Yese tentu saja setuju, sedangkan Lo Feng merasa bergabung dengan tim ini merupakan pilihan yang tepat. Terlebih lagi, ia juga tengah mencari pengalaman dan mereka ini memiliki semua itu. Maka pada akhirnya Lo Feng pun memilih untuk bergabung. Sebenarnya Xiao Jia masihlah belum dapat menerima, namun mau tidak mau dia harus menerima mereka. Huaito berjanji akan mengajari Lo Feng dan Yese sebab ini adalah medan perang pertama mereka. 毒药和你们一样，岩石不断突破自我，成为界主战将，指望如何？加入一个看起来非常精英的小。 Waktu pun terus berlalu dan kini Lo Feng bersama anggota timnya mulai melakukan keberangkatan dengan pesawat khusus dari pertahanan umat manusia. Jadi ketika melakukan perjalanan, maka di depan sana adalah alam semesta luar. Yang berangkat tidak hanya kelompok Lo Feng saja, namun kelompok lainnya juga telah pergi. Sebab ini merupakan tempat di mana kelompok keras akan saling bertarung. Pangkalan Barak merupakan base camp dari medan perang manusia. Ini dapat melindungi ratusan juta orang dari invasi alien yang kuat. Jadi base camp ini sangatlah membantu. Bagi Xiao Jia, mereka ini masihlah baru, jadi belum terlalu memahami apapun. Lantas Meinu pun memintanya untuk mengajari mereka. Namun karena ia tidak mau, jadi Meinulah yang akan memberitahu kalau dalam medan perang ini mereka tidaklah sembarangan mengambil barang-barang dari lawan. Ini bukan karena tidak ada harta karun ataupun barang yang tidak berguna. Namun tempat ini bisa saja menyembunyikan hal yang berbeda dari ras asing. Jadi mereka harus berhati-hati, terutama ketika meninggalkan Barak. Sebab itu langsung menjadi medan perang mereka. Selain itu, mereka ini juga harus bersiap untuk bertarung kapan saja. Baru kali inilah Meinu mendengar Xiao Jia memberikan arahan kepada anggota baru. Alhasil Lo Feng dan Yese pun memberikan hormat kepadanya. Teo menenangkan mereka karena dia tahu inilah pengalaman pertama mereka, jadi tidak akan mereka biarkan sendirian. Mereka hanya perlu memberikan dukungan saja. Tujuan perjalanan ini adalah Sabuk Mercurius yang jaraknya 80.000 tahun cahaya. Tempat itu juga merupakan perbatasan dengan wilayah ras lainnya. Jadi pertarungan bisa saja terjadi. Bahkan pertarungan itu akan sangat mengerikan. Teo yakin mereka dapat memahaminya jika melihat secara langsung. Mereka pun diminta untuk memanfaatkan waktu ini demi memperkuat mental sebab di depan sana tidak ada waktu untuk beristirahat. Karena pertarungan berdarah akan terjadi. Perjalanan pun terus mereka lakukan hingga sampai juga ke Sabuk Mercurius.岩石不用太紧张，多谢毒药前辈指导，我们会紧急。强者厮杀极为惨烈的地方。是，太沃队长，做好心理准备。 Di sana terlihat ada begitu banyak orang yang telah meninggoy. Dan kita pun diperlihatkan lawan yang akan Lo Feng hadapi yang merupakan ras otomat. Mereka ini cukup meremehkan kemampuan dari umat manusia sebab mereka memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan mereka. Bahkan ras manusia tidaklah memiliki kesempatan untuk merasakan kehadiran mereka. Sesaat kemudian, sosok ini pun mengetahui posisi dari kapal tim Lo Feng. Jadi dia pun mempersiapkan para pasukannya untuk mulai melakukan penyerangan. Sedangkan tim Lo Feng tidaklah mengetahui hal itu. Terlebih lagi di dalam kapal itu mereka sedang bermain agar tidak begitu tegang. Bahkan Meinu dan Xiao Jia sempat saling serang satu sama lain karena tidak ingin kalah. Namun ujung-ujungnya yang menjadi korban justru Yese. Hingga permainan pun harus terhenti sebab sebuah peringatan pun mulai terdengar karena serangan telah mengarah kepada mereka. Hal ini terlalu cepat untuk dapat mereka hindari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau situasi dari tim Lo Feng benar-benar telah kacau. Karena bagaimanapun dia bersama teman-temannya telah terkepung oleh begitu banyak pasukan. Sepertinya mereka ini berasal dari klan otomat. Lo Feng bersama yang lainnya tentu tidak tinggal diam saja. Beberapa perlawanan coba mereka lakukan. Sebenarnya hal ini berjalan cukup lancar, namun karena jumlah lawan yang begitu banyak jadi menyebabkan mereka begitu kesulitan. Tenaga mereka juga telah terkuras yang mengakibatkan rekan-rekan Lo Feng harus tertangkap. Sepertinya Lo Feng akan melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini.
看来这一战麻烦了，这雷电机械傀儡不会路。开始。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.